Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Akbar Biva dari Teknik Geodesi Angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terhadap sebelumnya. Saya telah mewawancarai seorang kerabat yang memiliki bisnis wirausaha di bidang kuliner. Nama usahanya adalah Nadalpedia. Nadalpedia ini sendiri dimiliki oleh seorang kerabat saya yang bernama Ruzano Arimus. Oke. Nah, wawancara sendiri telah saya lakukan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 melalui media Zoom. Kenapa saya menggunakan Zoom? Karena saat ini sedang di masa-masa pandemi dan kebetulan beliau sedang berada di luar kota. Oke, sedikit profil singkat mengenai Ruzano Arimus. Beliau merupakan owner atau pemilik dari Nadalpedia. Pendidikannya saat ini dia masih menempuh pendidikan ilmu komunikasi di Universitas Islam Riau angkatan 2018. Selain Nadalpedia, dia juga memiliki usaha lain yang bernama Nacho. Sekilas mengenai Nadalpedia. Jadi, Nadalpedia merupakan usaha yang didirikan oleh Ruzano Arimus dan seorang temannya pada tahun 2018. Merupakan stand makanan pada food court yang terdapat di TKP. Jadi TKP ini merupakan salah satu tempat food court yang cukup terkenal di Kota Pekanbaru. Di food court ini ada 10 jenis stand makanan yang terdapat di sana, dan salah satunya adalah Nadalpedia. Menu yang dijual antara lain berupa mie ayam dan bakso, merupakan menu utamanya, dan beberapa jenis minuman. Oke, lanjut. Berikut merupakan hasil wawancara saya terhadap pemilik dari Nadalpedia ini. Pertama, mengapa memilih menjadi wirausaha? Menurut saudara Rotan tadi, menjadi wirausahawan pertama itu dilatar belakangi oleh gagalnya beliau untuk masuk kedinasan, sehingga beliau mencari kesibukan lain yang bisa menghasilkan uang menurutnya. Jadi dia ingin mencari kesibukan tapi menghasilkan uang. Oke, lanjut. Apakah dengan menjadi wirausahawan mengganggu perkuliahan? Seperti yang sebelumnya dijelaskan, Saudara Ruzano ini masih merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Jadi menurut keterangan beliau, kuliahnya tidak terganggu karena dia bisa mengolah waktu dengan baik. Selain itu, karena usaha ini dijalankan bersama teman dan memiliki beberapa karyawan, sehingga menurut narasumber, beliau mampu memanage waktu dengan baik. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai inovasi. Adakah Nadalpedia ini melakukan inovasi? Menurut keterangan yang terdapat dari narasumber, inovasi dilakukan dalam pemasaran produk. Narasumber belum berani melakukan inovasi yang aneh-aneh terhadap menu karena takut citra rasa makanan akan berubah. Kemudian bagaimanakah strategi pemasarannya? Jadi dari Nadalpedia ini, menurut keterangan narasumber, promosi itu dilakukan secara online melalui media sosial. Selain adanya sosial media melalui IG, mereka juga menyewa seorang food vlogger, baik itu selebgram maupun YouTuber yang sering membahas mengenai makanan, khususnya di daerah Pekanbaru, dan mereka membayar orang tersebut untuk memasarkan dan mereview produk mereka. Lanjut. Nah, bagaimanakah cara mendapatkan modal usaha? Menurut keterangan narasumber, beliau mendapatkan modal usaha dengan cara kolaps atau kerjasama dengan teman yang memiliki tujuan yang sama. Selain itu, mereka mencari investor. Dari mana yang sebagaimana dikatakan oleh narasumber, investor mereka cari mulai dari lingkup terkecil, misalnya keluarga maupun teman. Oke, lanjut. Nah, berapa omset yang didapatkan oleh
usaha ini, jadi sebelum adanya pandemi COVID-19, menurut keterangan narasumber, omset per bulan yang berhasil didapatkan adalah sekitar 20 jutaan per bulan. Namun, setelah adanya pandemi, omset ini menurun sebesar 50%. Selanjutnya, apa saja sih kendala yang dihadapi? Jadi, menurut keterangan narasumber, kendala yang paling sering dihadapi itu adalah masalah bahan. Menurut keterangan narasumber, bahan-bahan itu sering basi atau sering nggak layak lagi dipakai kemudian hari karena penyimpanan yang kurang layak. Jadi masalah utamanya itu adalah kekurang pahaman narasumber karena masih merintis usaha ini mengenai memanage bahan baku sehingga tahan lama. Nah, jadi sekian PowerPoint-nya mengenai usaha Nadalpedia. Berikut merupakan beberapa cuplikan wawancara saya terhadap saudara Rozano Arimus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Zan. Apa kabar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam, Bapak Dava. Alhamdulillah sehat. Lagi di mana posisi? Kira-kira apa sih yang pertama kali ngelatar belakangin kau bisa jadi buka usaha gitu? Jadi gini, Dava kan sebagai teman dekat lah kan, dari SMA. Tau lah kalau aku tuh pengennya jadi dulu tuh masuk ke dinasan kan. Dan tau lah gimana perjuangannya. Jadi pas gagal di tahun kedua kan rasanya, udahlah, malas sekali lah ikut ke dinasan kayak ini lagi. Kuliah aja lah fokus. Cuman fokus kuliah kan kalau di fokusan kali, pintar ndak pula, pengalaman ndak ada nanti kan. Cobalah hal lain gitu kan, coba sibuk. Karena aku pribadi nggak suka sibuk di kampus. Nggak suka aja gitu organisasi kampus. Kira-kira kuliah terganggu nggak? Gimana ya, kuliah selama ini lancar-lancar aja, nggak ada terganggu juga. Karena bisa membagi waktunya dengan baik. Tugas siap juga gitu kan, ujian aman. Jadi selama nggak terganggu, enjoy aja untuk buat bisnis gitu. Berbisnis ya maksudnya. Kalau menurut aku pribadi ya, nyari investor tuh untuk seukuran kita lah sebagai mahasiswa yang belum pro kali ini. Investor tuh bisa orang terdekat. Kalau untuk orang terdekat, seperti orang tua, saudara kita yang lain, atau orang tua teman. Kita tuh punya konsep soalnya, jual konsep tuh biar dapat duitnya. Gitu kalau aku nyari investor. Belum ada sih ya. Belum mungkin ada, masih ngikutin menu-menu kebanyakan. Pemasarannya kita mainnya di IG gitu kan, Instagram. Oh, ada IG juga ya? Terus ada tuh juga sesekali rutin sih, sebulan sekali tuh ngegunain Instagram food vlogger gitu. Oh, food vlogger. Kayak PKU. Kami makanya sih PKU kuliner. Bahan. Karena juga masih belajar kan, jadi masih butuh apa ya? Butuh ilmu sih untuk ngatasi spoil bahan, gimana cara penyimpanan yang baik gitu. Gitu sih yang paling sering. Nge-spoil awal-awal buka tuh sering banget tuh. Bakso spoil atau mie-nya yang udah gak bagus. Mungkin karena penyimpanannya gak baik ya. Tapi pas terakhir-terakhir ini lumayan lah. Udah mulai berkurang barang-barang spoil. Corona. Ya, adalah sekitar 20-an sebulan. Kalau setelah corona? Berkurang setengahnya lah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.